para alim, para kiai, para bunyai, wakil khusus yang saya hormati Kiai Haji Anwar Iskandar, yang saya hormati Kiai Haji Mawani, para kiai, para hadirin sekalian yang saya hormati. Ini saya juga belum tahu apa yang saya akan sampaikan. Tapi paling tidak kita sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semuanya diberikan kenikmatan sehat, diberikan kelonggaran waktu, kita bisa berkumpul di sini dalam rangka haul Kiai Haji Amrul Al-Mustashim. Mudah-mudahan apa yang kita telah laksanakan, apa yang kita lakukan pada malam hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berapa hari yang lalu diundang oleh Gus Pala. Jadi saya pikir saya hanya hadir saja di sini, rupanya ikut sambutan juga. Tapi ini satu kesempatan yang sangat baik. Saya bisa bersilaturahim, ketemu panjenengan semuanya, kita bersama-sama, kita bersilaturahim sekalian. Saya juga pertama kali datang ke sini dan masih belum terlambat juga kalau saya tidak menyampaikan. Mohon maaf lahir batin. Ini baru lewat sedikit dari bulan Syawal. Jadi ini tradisi yang sangat baik di lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya An-Nahliyah. Ini tradisi yang sudah dibangun sejak zaman dulu kala. Ini merekatkan ikatan hubungan bahkan kekeluargaan antara masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia ini. Bahkan zaman dulu itu untuk memperkuat ikatan kekerabatan, pondok-pondok pesantren itu kemudian berbesana. Nah, ini yang sampai sekarang tradisi ini masih dipertahankan oleh Kiai Haji Anwar Iskandar. Nah, kita mesti mengikuti. Cuma masalahnya zaman sekarang anaknya sedikit jumlahnya. Oh, dulu saya juga nomor 8, masih punya adik 3, jadi masih bisa bersalaman di sana kemari. Nah, kemudian ya mungkin karena korban keluarga berencana, 2 anak cukup. Akhirnya sekarang ini banyak yang anaknya cuma 2. Mau berkesanan, anaknya udah selesai, udah habis semuanya. Dan untuk mengganti itu maka untuk kita mampu mempertahankan keakraban, kita membangun ukhuwah, persatuan umat Muslim ini. Nah, inilah saat-saat di mana kita selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan itu bersilaturahim. Semua acara-acara kita laksanakan agar ini menjadikan keakraban erat di dalam kekeluargaan, persaudaraan. Nah, ini memang sudah dari zaman dulu. Apa yang saya baca di dalam tulisan-tulisan Hadratus Syekh
Beliau itu menuliskan di dalam kitabnya Risalah Al-Sunnah wal Jamaah. Beliau menuliskan salah satu kalimatnya di situ, sejak tahun 1330 Hijriah banyak aliran baru masuk ke Indonesia. Saya hitung 1330 Hijriah itu kira-kira tahun 1912. Yang mana sebelum itu, sebelum tahun 1330 Hijriah itu di ahli Jawa, nah ini beliau menyebutnya ahli Jawa, ini Islam itu hanya mengikuti satu paham Ahlussunnah wal Jamaah dengan mazhab satu mazhab Imam Syafi'i. Tetapi setelah itu banyak sekali aliran-aliran baru masuk ke Indonesia sehingga menjadikan bingung lah Islam yang ada di Indonesia ini. Dan itu mengancam persatuan yang ada itu. Jadi ini menjadi potensi perpecahan Islam yang ada di Indonesia ini. Jadi kemudian beliau bersama-sama dengan para masyayikh, para aulia zaman itu, kemudian bagaimana menjaga agar Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah sekian lama berada di Indonesia tidak terpecah. Nah, itu kemudian ikhtiar yang luar biasa dari para kiai, para aulia, sampai kemudian lahirlah MUI. Jadi banyak sekali perdebatan itu yang mengancam persatuan Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga akhirnya perlu dibuat atau perlu dibuatlah wadah organisasi bagi Ahlussunnah wal Jamaah itu untuk FPP. Maka kemudian MUI itu sampai sekarang ini wadah bagi Ahlussunnah wal Jamaah yang sebetulnya itu sudah ada di Indonesia sangat lama, sejak zaman Wali Songo, bahkan nampaknya sebelum Wali Songo sebetulnya sudah ada di Indonesia. Karena begitu banyak situs-situs yang ada di Indonesia ini, mulai dari zaman Rasulullah SAW, kemudian terus berkembang sampai ke zaman Wali Songo, terus sampai ke tahun-tahun 1900-an itu. Jadi di abad 20 itu sebetulnya Islam di Indonesia juga sangat kuat sekali. Jadi kadang saya berpikir Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia itu mengalami penjajahan Belanda 3,5 abad. Setelah merdeka tahun 45, tradisi peradaban tidak berubah sama sekali. Begitu kuatnya paham itu melalui satu akulturasi, melalui zaman-zaman yang sudah cukup lama sampai kemudian sampai kepada kita sekarang ini. Jadi kita menikmati wadah Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah itu juga atas ikhtiar para syekh, para aulia di zaman-zaman itu, di zaman-zaman Hadrat Usya bersama-sama dengan yang lain, ada di situ ada Kiai Khalil, ada juga yang lain-lain. Maka saya nggak membayang kalau zaman itu Ahlussunnah wal Jamaah pecah, kita jadi apa sekarang ini. Nah, maka untuk itu kita sudah menikmati satu kondisi yang sudah diikhtiarkan oleh para aulia. Marilah kita jaga terus apa yang sudah kita nikmati ini, kita lestarikan dan nanti kita wariskan kepada generasi penerus kita. Dan kita juga terus waspada bahwa masih banyak aliran-aliran baru yang dimulai tahun 1912 itu sampai sekarang pun masih juga berusaha untuk memecah belah. Marilah monggo sama-sama, makanya termasuk salah satu cara, salah satu
Majelis ini salah satu upaya kita untuk kita tetap menjaga tradisi yang sudah berjalan di Indonesia ini sudah berlangsung ratusan tahun. Jadi saya nggak tahu apalagi yang saya akan sampaikan. Saya matur apa yang saya paham mengenai Ahlussunnah wal Jamaah dan saya menikmati. Saya bersyukur saya tidak termasuk salah satu yang mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, mudah-mudahan di Indonesia nanti makin berkembang dan insya Allah ini akan menular kepada bangsa-bangsa lain di luar Indonesia, karena ternyata Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia ini, kita dengan meyakini, kita dengan mengikuti itu, kita terhindar dari perselisihan, pertikaian dan banyak terjadi di luar negeri. Mudah-mudahan ini nanti juga menular kepada mereka, sehingga ini menjadi model nanti tidak hanya di Indonesia tetapi bangsa-bangsa lain di dunia. Dan demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.